apa yang bisa kita kelola itu bisa kita eksekusi gitu. Nah, jadi dari data tersebut, dari survei, dari, data yang kita input, kita kumpulkan berapa orang sih yang, hari ini telat dalam sebulan itu sehingga ada berapa orang yang telat. Dalam setahun itu ada nggak sih karyawan kita yang nggak pernah nggak masuk gitu ya. Kalau dulu saya jadi HR itu, ini ya, setiap tahun itu ada, awards gitu ya, nanti akan dipanggil tuh 3 yang nggak pernah izin, 3 yang nggak pernah ngambil cuti, terus kemudian 3 yang nggak pernah telat. Nah, itu akan maju ke depan nanti dia dapat awards. Ada loh yang nggak pernah telat, ada yang nggak pernah nggak masuk, ada yang nggak pernah ada yang, nggak pernah ngambil cuti gitu. Nah, itu, diberikan, awards gitu ya, seperti itu. Nah, itu ada datanya, oh sekian, terus kemudian berapa hours training yang dilaksanakan di perusahaan kita, berapa budget training yang, dipakai untuk, men-training karyawan. Udah dipakai misalnya sekian ratus juta, sekian miliar, ada nggak kontribusinya untuk perusahaan? Ada nggak, impact-nya untuk perusahaan? Jangan-jangan kita, kayak kaset dol aja gitu, nggak, eee cuma keluarin duit aja, tapi ternyata, impact-nya nggak buat perusahaan gitu. Mungkin datanya ada, semua datanya ada, tapi dikelola nggak, dianalisis nggak, gitu. Seperti itu ya. Ada yang baru masuk nggak? Sebentar ya. Oke. Nah, ada nggak yang seperti itu? Nah, dari data-data tersebut dikumpulkan, kemudian diolah sehingga bisa menjadi, eee sebuah data interpretasi yang menyajikan informasi sebagai referensi pengambilan keputusan, begitu ceritanya. Nah ini ya, apa sih HR Analytics? Ya HR Analytics itu adalah, menganalisis human resource gitu ya. Jadi kalau di divisi lain yang menganalisis apa yang terjadi atau fenomena yang terjadi di divisi tersebut, sesuai dengan fenomena, yang ada biasanya dan ukuran-ukuran matriks, standar matriks yang digunakan apakah, dia itu sesuai apa enggak metodenya yang dipakai, seperti itu. Dan program-programnya sesuai nggak sih, efisien nggak sih, efektif nggak sih, produktif nggak sih, itu kan sebenarnya yang kita, tuju adalah mengukur produktivitas dan impact, yang diberikan oleh, pekerja terhadap perusahaan. Gitu. Nah, terus kemudian, yang kedua, ini ya, area that deals with people analysis by applying analytical process to human capital within the organizations. Nah, jadi ini menganalisis orang bisa dengan tools, dengan, AI gitu ya, dan yang pastinya membaca itu dengan kemampuan teknis juga, knowledge yang ada di orang tersebut ya. Kalau HR ya berarti knowledge HR-nya juga dipakai, nggak hanya dia bisa menggunakan tools aja gitu ya. Nah, kemudian untuk apa sih? Nah, ini ya untuk, productivity, improve, performance, kemudian retention dan program-program yang, dibuat oleh HR untuk mencapai, KPI, target KPI gitu ya. Nah, dari HR Analytics ini, dia akan mem-provide better insight to human resource processes. Dia akan memberikan insight yang, laporan aktual gitu ya, dari data-data yang diambil terhadap proses HR yang diimplementasikan, pada saat itu gitu ya. Dia bisa membaca fenomena dari program-programnya, respon dari employee-nya, seperti itu. Nah, ini adalah kebutuhan dari HR Analytics yaitu biasanya untuk reporting, yaitu tadi ya untuk reporting, untuk menyajikan data dari kegiatan-kegiatan atau fungsi HR yang ada dalam, perusahaan tersebut ya. Dari performance, terus kemudian dari, learning, environment, dari job satisfaction, engagement-nya seperti apa, compensation benefit-nya itu ada sama nggak, ekspektasi dari perusahaan dan ekspektasi dari, karyawan itu sendiri gitu ya. Jangan-jangan perusahaan bayarnya kemahalan atau kurang bayar, terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kan, ya untung sih, tapi
nanti nggak ada yang mau kerja di perusahaan kita gitu kan. Kita tujuannya adalah attract best talent gitu ya. Semua orang itu war talent sebenarnya, war talent terbaik gitu ya, potential talent. Nah, bagaimana caranya, yaitu dengan paket-paket employer branding yang bagus gitu ya. Nah, kemudian data driven insight itu untuk bisa mengambil keputusan gitu ya, sehingga akan lebih baik dan meskipun data ada bias, tetapi akan tetap jauh-jauh lebih baik daripada hanya asumsi saja tanpa data gitu ya, gitu. Untuk di setiap keputusan-keputusan HR, dari rekrutmen, hiring, training, dan segala programnya, gitu. Nah ini tujuannya apa sih dari HR Analytics ini, untuk memprediksi decrease atau attrition itu pengurangan, bisa memprediksi pelemahan terkait dengan high performers, nggak hanya high performers tapi dari segi karyawan. Oh, kenapa sih kok dia jadi demote gitu ya? Oh, kenapa harusnya trennya itu tahun kemarin itu pencapaian KPI masing-masing individu itu di atas 80%. Kenapa sekarang cuman 80 dan di bawah 80%. Nah, kenapa nih? Apakah compensation and benefit kita sudah tidak relevan dengan situasi global gitu ya, kan ada inflasi dan segala macam seperti itu. Apakah karena lingkungannya banyaknya pergantian leader misalnya, atau tujuan arah bisnis yang makin makin forcing employee, jadinya tekanannya semakin tinggi seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua untuk forecast, memforecast apakah program-program yang kita berikan itu sesuai dengan aspirasi dari karyawan gitu. Nah, terus kemudian memprediksi apakah culture kita sudah bagus, sudah bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan karyawan atau belum, dari segi compensation and benefit apakah sudah sebanding atau setimpal atau belum, seperti itu. Nah, suara-suara yang mungkin karyawan nggak kesulitan untuk mensuarakan itu, kita bisa mendapatkan feedback mereka dari survei gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk melihat juga employee engagement, satisfaction gitu ya. Seperti itu. Nah, ini benefitnya. Ini ada improvement dari HR function gitu ya, dari hiring, dari dari training dan segala macam ya. Improve employee experience, maksudnya pengalaman dia kerja di perusahaan tersebut itu bagus gitu, responnya, produktivitasnya meningkat gitu ya, dan bisa meningkatkan kepercayaan juga, karena kan semuanya itu kita dinilai based on data, matriksnya jelas, terus kemudian KPI-nya jelas, terus kemudian di track on track-nya itu controlling-nya jelas gitu ya. Oh, KPI-nya itu misalnya rekrutmen itu misalnya dalam waktu 30 hari harus bisa memenuhi hiring staff gitu ya. Terus kemudian dalam 60 hari supervisor, dalam 120 hari manager gitu. Nah, kalau misalnya hiring staff lebih dari 30 hari, misalnya 35 hari, ya berarti KPI kamu kurang gitu, karena harusnya cari staff itu nggak sesulit cari manajer gitu. Nah, biasanya diukur seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hiring, kita bulan ini ada 10 hiring. Jadi tim hiring itu misalnya ada 3 staff, 4 supervisor, 3 manajer gitu. Jadi staff ini harus bisa hiring, dia harus bisa kerja dalam 30 hari, dia harus sudah dapat nih 3 staff. Nah, dalam waktu 60 hari harus bisa dapat 4 supervisor. Dalam 120 hari harus bisa dapat 3 manajer. Biasanya hiring manager itu lebih susah ya. Karena biasanya untuk posisi manajer itu biasanya kalau staff itu 1 month notice, kalau manajer itu biasanya 2 month notice gitu. Nah, itu ada ukuran-ukurannya jelas gitu ya, rambu-rambunya, sehingga karyawan juga misalnya ada di push
kerja tapi semuanya on track dan jelas, ya nggak ada masalah gitu ya. Ya percaya aja gitu. Oke, kita kerja, kita kerja semaksimal mungkin, tapi kita bisa dihargain dari KPI, bonusnya sesuai, perhitungan KPI-nya jelas, SOP-nya jelas, seperti itu. Nah, analytics ini berperan menggather data, mengelola, menyajikan data. Jadi harusnya tools yang digunakan dan caranya itu harusnya bisa lebih transparan dan lebih meminimalisir bias dan fatality gitu ya. Jadi harusnya bisa lebih menambah trust. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih kok harus diukur gitu ya? Ya karena kita semua pasti mau mengontrol dan memastikan bahwa produktivitasnya itu benar-benar produktif dan memberikan dampak atau impact kepada perusahaan. Jangan sampai nih, targetnya kita bisa production kita per bulan 3.000 gitu. Tapi ternyata dari data per hari itu kita cetak nggak nyampe, produksi nggak nyampe 10 nih, sehingga per bulan itu kita cuma dapat 1.500 gitu. Oke, berarti kurang dari target nih. Tapi ternyata di catatan lembur per bulan jam lemburnya meningkat nih gitu dari 2 bulan kemarin dan bulan-bulan kemarin gitu. Kok nggak linear, nggak berbanding lurus dengan jam lembur dengan pendapatan dan target gitu. Nah, dari data-data catatan itu kan jadi kelihatan tuh. Nah, nanti baru diinterpretasikan, dibuat menjadi data yang siap pakai, artinya itu data sudah diolah sedemikian sehingga data tersebut bisa valid dan reliable dan relevan juga. Terus kemudian maksudnya gini, jangan sampai kita nanti bikin data ternyata harusnya itu dikontrolnya per bulan, jadinya per 3 bulan, padahal target bisnis kita itu per bulan gitu ya. Harusnya kita bisa lebih detail ke per bulan, bukan per rata per 3 bulan misalnya gitu. Bagaimana membaca trennya gitu. Gitu ya, penyajiannya bisa pakai Excel dan segala macamnya. Tapi konsepnya itu harus relevan dengan arah tujuan gitu ya, dan arah KPI gitu. Seperti itu. Terus juga untuk mengetahui employee engagement. Kenapa penting? Ya karena dari engagement ini kita bisa memotivasi karyawan, terus kemudian motivasi karyawan bisa naik turun. Kalau dia nggak engage, dia nggak akan loyal dan nggak akan mau bekerja lebih gitu ya. Biasanya kalau karyawan engage itu mereka mereka akan ada yang namanya citizenship behavior, atau dia merasa bahwa dia belongs to perusahaan tersebut, sehingga dia akan mau melakukan kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya sukarela. Ya meskipun nggak secara kontinu ya, kadang-kadang kalau dibutuhin, lembur seharian gitu, sekali-sekali karena ada kerjaan project, jadi 2 hari pulang jam 1 malam. Ya ada, pasti ya at some point ada nyampe begadang-begadang gitu karena project. Nah, karyawan yang engage itu mereka akan lebih loyal gitu ya, dan akan mau gitu untuk bekerja sukarela gitu. Nah, terus juga terkait dengan rekrutmen. Rekrutmen ini penting ya karena misalnya timnya harusnya 3 orang, terus kemudian nyari orang nggak ketemu-temu, jadinya pincang kan gitu. Jadi jadi beban, bisa jadi malah resign 1 lagi gitu ya kalau nggak cepet-cepet dipenuhin. Gitu. Terus juga job satisfaction juga penting. Jadi untuk mengetahui apakah program-program yang kita berikan dan compensation and benefit atau kesejahteraan itu sesuai dengan ekspektasi karyawan gitu ya. Terus kemudian retention gitu ya, untuk mempertahankan mereka juga gitu. Dan untuk menekan turnover. Nah, secara keseluruhan selain dari productivity, pastinya juga kita ingin melihat monetary impact atau cost yang dikeluarkan itu apakah setimpal gitu.
saya ada di suatu perusahaan, trainingnya itu budgetnya 6 miliar gitu. Nah, tapi apakah 6 miliar itu, bisa membawa keuntungan yang banyak untuk perusahaan, keuntungan material maupun keuntungan yang non material. Seperti kalau misalkan di industri-industri tertentu itu butuh sertifikasi, apa namanya, pengakuan misalnya zero zero kecelakaan, terus kemudian, eee, apa namanya, sertifikat, etik seperti, pengelolaan limbahnya bagus gitu ya, dan segala macamnya. Nah, itu yang sifatnya non material gitu ya. Nah, yang sifatnya material berarti kan, terkait dengan keuangan apakah, dari dana yang dikeluarkan apakah bisa memberikan dampak, turn back keuangan yang bagus gitu, gitu ya. Jadi intinya untuk productivity, efektivitas, efisiensi untuk menekan biaya, untuk memastikan bahwa apa sih yang terjadi di dalam perusahaan ini, apakah segala, strategi yang kita berikan atau yang kita buat dan kita implementasikan ini efektif apa enggak sih gitu. Nah, ini tipe dari HR Analytics, maksudnya ada apa aja sih yang ada gitu, normalnya biasanya terkait dengan karena biasanya kita ingin melihat kebijakan kita tuh oke apa enggak nih gitu yang diimplementasikan. Terus kemudian mempertahankan karyawan dan, apa namanya, retention gitu ya. Di sini ya, ada employee turnover rate gitu ya, terus kemudian, absensi, apakah mereka, banyak nggak yang bolos gitu ya, kalau banyak yang bolos, banyak yang cuti, ini kan kita bisa mencium bahwa, oh apakah jangan-jangan mereka ini, demot nih gitu. Nah terus baru setelah dari, pemikiran itu melihat fenomena yang ada, baru disebar survei dan dicek dan dievaluasi. Gitu ya. Nah ini ya, HR Analytics itu juga disebut sebagai people analytics, merupakan quantification dari people drivers terhadap business outcomes. Maksudnya quantification adalah, persepsi kita itu dikuantifikasi dikuantifikasinya nanti saya tunjukin ya, misalnya dalam survei, oh dia resign nih misalnya dalam survei exit interview. Ditanya nih ada beberapa aspek gitu ya, "Kenapa sih kamu resign? Apakah karena kamu nggak cocok dengan pekerjaannya? Apakah kamu nggak cocok dengan atasannya? Apakah kamu nggak cocok dengan gajinya?" Nah dari setiap, aspek tersebut dan item pertanyaan tersebut, mereka diberikan, kesempatan untuk memberikan numbers, gambaran. 1 berarti kurang, atau jelek, 2 itu ya netral, 4 itu, cukup baik, 5 itu baik. Nah, suruh deh dia ngisi, oh ternyata, terkait dengan compensation and benefit, skornya 1 nih. Nah, terus ya udah kemudian HR harus mengkonfirmasi, "Kenapa sih kok kamu dikasih nilainya 1?" Gitu. Tapi ya pertanyaannya nggak gitu, pertanyaannya, "Menurut kamu gimana kerja di sini? Apakah perusahaan sudah memberikan, fasilitas yang baik? Apakah perusahaan sudah mendukung, pertumbuhan karir kamu? Kamu merasa bahwa perusahaan sudah mendukung karir kamu atau belum?" Gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang ya jangan direct gitu ya, diputerin dulu untuk bisa memvalidasi, angka tersebut, gitu ya. Nah dari analitik ini kita juga bisa menilai atau mengukur fenomena yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Jadi analytics itu measures, why something is happen and what is the impact of what's happening. Jadi apa sih yang terjadi dan apa, impact dari hal tersebut, ketika apa dampak dari fenomena tersebut gitu. Itu yang bisa kita analisis dari, HR analytics atau dari analytics dari data-data yang kita, peroleh dari lapangan langsung, gitu ya. Nah, terus kemudian ini ada matrix dan analytics. Apa sih bedanya? Nah, kalau matrix itu kan, standar atau ukuran.
Nah, analytics itu di mana kita sudah masuk menganalisis data yang telah ada, dikelola, dan dikumpulkan, di mana data tersebut itu sudah sesuai dengan matriks-matriks atau standar-standar yang sudah ditentukan sesuai dengan KPI. Kalau kalian ingat di time-time sebelumnya itu ada 9 box matrix gitu ya. Saya nggak tahu kalian saya ajarin di sini atau di kelas, kalau di kelas D tadi ya ingat gitu ya, ada namanya 9 box matrix dalam succession plan itu ada nih standarnya gitu. Nah, terus kemudian kita tuh harus hire misalnya nih 3 orang ini ketika kita people review mereka ada di box ke-9 nih, berarti potensial tuh promote gitu ya. Oke, ada 3, tapi kan kita cuma butuh 1 gitu ya. Tapi kita memang siapin 3 proyeksinya. Terus dari 3 ini yang mana nih yang paling bagus, yang paling tepat ya? Berarti kan di-review lagi dari latar belakang. Oke, kita cari celahnya lagi, pendidikan, yang mana yang paling tinggi, behavior, yang mana lagi kita validasi lagi gitu dari data-data yang ada. Di mana data-data tersebut kan sudah sesuai metrik, berarti sudah terstandar. Tinggal bagaimana diolah dan dianalisis gitu ya. Seperti itu. Gitu ya kira-kira perbedaannya. Nah, ini contohnya misalnya kalau di Matrix, what is my head account? Berapa orang sih yang ada di tempat saya gitu ya, di divisi ini ada berapa orang? Kita punya berapa divisi, dan divisi A, B, C ini ada beberapa orang gitu ya. Dan terus setelah tahu ada berapa orang, ada berapa banyak kira-kira top performers di dalam divisi tersebut gitu. Nah, sesuaikan dengan matriks dan standar-standar yang ada gitu. Gitu ya. Jadi dari data yang udah sesuai dengan matriks kita tarik, kita olah, dan kita analisis lebih dalam gitu. Terus ada berapa orang nih yang kita hire, itu tadi ya. Ternyata kita tuh sebenarnya butuh hire 10 orang, tapi kenapa udah 3 bulan kita cuma dapat 1 orang aja gitu, kok susah banget gitu. Nah, dari situ baru kita analisis apakah strateginya yang salah, ataukah kita mungkin pakai platform yang salah nih untuk cari kandidat, metodenya salah, mungkin kita harusnya goes to kampus, atau kita kerjasama dengan kampus, atau kita mungkin, atau jangan-jangan HR kita yang kurang capable gitu. Nah, itu ketika sudah menganalisis permasalahan dan mengevaluasi, itu masuknya ke analytics berdasarkan dari data-data yang kita kumpulkan gitu ya, data-data yang terstandar dari matriks-matriks yang sudah ditetapkan gitu. Nah, ini ya bagaimana sih cara generate insight atau mendapatkan insight dari data dan matriks yang sudah ada. Pertama kan kita melihat fenomena, terus ada opini, ada persepsi. Nah, terus tapi kita cari data nih, terus kemudian lihat matriksnya, terus kemudian dianalisis datanya, dikelola, diolah, sehingga bisa menjadi data yang siap saji dan data yang informatif. Terus kemudian kita mendapatkan insight, dan kita dari situ bisa mengambil keputusan berdasarkan dari si data tersebut gitu. Nah, mungkin sini dulu ya. Ini saya kasih contoh. Ini adalah ini namanya HR Analytics ya, meskipun ini termasuknya masih manual. Harusnya kalau misalnya yang mau lebih bagus itu biasanya sih kalau posisi HR Analytics itu requirement-nya bisa Tableau, terus kemudian bisa Excel atau rumus Excel ya, bisa di Excel Microsoft atau di Google Spreadsheet. Sebenarnya tampilannya di spreadsheet lebih bagus. Terus SQL coding itu biasanya ada required karena harus bisa bikin laporan dan analisa dan tampilan data. Ini contohnya sebentar. Nah, jadi itu kita sebenarnya ini page report. Jadi kita mau, kalau dalam analytics itu kita mau datanya ini. Ini adalah data interpretasi dalam bentuk sajian report, gambar gitu ya. Nah, ini.
Ini ceritanya exit interview. Kita mau tahu kenapa mereka itu resign gitu. Dari sini kita bisa mengidentifikasi dia tuh resignnya kenapa sih gitu. Ini laporannya contohnya. Ini jelek karena di Excel ya, harusnya di spreadsheet lebih bagus. Dan fungsi rumusnya dia lebih bisa, kan ini ngambil dari sebelum-sebelumnya ya. Gitu. Nah, jadi kita mau, ini adalah page analisa, tadi adalah page report. Nah, jadi dari kita membuat survei exit interview ini, kita taruh beberapa aspek gitu ya. Jadi kita atur dulu nih matriks aspek yang mau kita pakai itu apa gitu. Sebentar. Ini adalah pekerjaan saya dulu ya. Sebentar. Nah, jadi tuh kita mau tahu nih dia tuh resign-nya tuh kenapa. Nah, tapi kita nggak bisa ngumpulin data random. Ya kita random aja aspek-aspeknya, kita nggak perlu tahu. Nah, kita perlu tahu aspeknya apa. Nah, itu disebut matriks atau standar-standarnya. Kenapa? Aspeknya apa aja gitu. Item pertanyaannya apa. Nah, ini nanti kalian akan belajar ketika nanti kalian semester 6 mungkin ya, bikin kuesioner gitu. Biasanya udah mau skripsi. Nah, ini di dunia kerja nih dipakai nih. Apalagi nanti kalau kalian yang berminat ke HR, sebenarnya di marketing juga pakainya sama kalau metodenya kuantitatif. Gitu. Nah, jadi aspek yang mau dipakai itu apa? Oke, kita pakai ukurannya aspek pekerjaan yang mau kita nilai dengan item pertanyaannya ini yang sebelahnya. Pekerjaan itu kita mau lihat dari segi job desk-nya, dia merasa waktu dulu masuk job desk-nya sama nggak sama yang dia kerjain gitu. Dia dapat tugas dari atasannya sama nggak gitu ya. Jangan-jangan dia sebenarnya HR tapi ternyata dia suruh analisa market juga gitu. Kan aneh ya. Jadi nggak nyambung gitu. Ataukah misalnya ada pekerjaan pribadi dari bosnya yang diberikan gitu kan, berarti kan nggak sesuai job desk gitu. Terus kemudian dari segi pekerjaan kita mau tahu nih, dia resign kenapa nih? Apakah karena gajinya kurang terus dia beban kerjanya banyak atau bagaimana gitu ya? Apakah pekerjaannya sudah sesuai minat, passion atau enggak? Apakah dalam pekerjaannya itu ada SOP atau enggak gitu? Terus kemudian yang kedua dari kesempatan karir, lama nggak nih naik karirnya gitu? Siapa tahu ada yang merasa bahwa kok saya udah 8 tahun kerja masih staff aja, staffnya staff level, biasanya ada tingkat-tingkatannya, tergantung perusahaannya. Ada misalnya tingkat golongan misalnya 1A sampai 1J, 2A sampai 2J, 3A sampai 3D, 4A sampai 4D, 5A sampai 5C misalnya gitu. Jadi semakin bawah jenjang untuk naik ke atasnya itu semakin panjang gitu ya. Biasanya gitu. Karena ada requirement yang banyak kayak pendidikan dan segala macamnya. Terus dari segi lingkungan, apakah organizational culture kita udah bagus? Apakah kita sudah mensupport karyawan dalam bekerja nih dari sarana fasilitas dan peralatan kerja atau belum gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Nih sampai bawah. Terkait dengan atasan juga ada. Jangan-jangan dia resign gara-gara nggak cocok sama atasannya atau atasannya toxic gitu ya. Ini dibagi menjadi dua dari skill leadership atasannya dan kemudian yang kedua dari segi personality atasannya. Kemudian dari segi kebijakan organisasi, kebijakan waktu, lokasi, kebijakan hybrid, kebijakan keputusan perusahaan, terus kemudian apresiasi kepada karyawan berprestasi, dan segala macamnya. Nah, ini adalah aspeknya ya, matriksnya, kita pakai ini. Ini adalah sebagai dasar untuk kita mengetahui dan mengidentifikasi fenomena exit atau fenomena turnover yang ada. Nah, terus kemudian kan jadi nanti kita kasih bagi tuh kita Google Form. Kuisnya ini, kuisnya dari aspek ini, itemnya item ini. Kemudian mereka isi adalah file respon. Nah, contohnya seperti ini. Ini jangan di screenshot ya. Nah, aspeknya udah ada ya nih di atas. Nah, nanti
dia scoring kan, tadi kan dibilang tuh di slide, HR Analytics itu adalah quantification dari persepsi kalian gitu ya, dari behavior orang karyawan, dari interpretasi karyawan terhadap perusahaan atau terhadap sesuatu yang ingin dinilai gitu ya. Terus nih dia ada aspek-aspek pekerjaan yang tadi dia suruh nilai. Setelah dinilai, kita sebagai HR akan membuktikan atau menguji, atau bukan menguji, memvalidasi angka tersebut. Kenapa sih kok kamu kasihnya 3? Kan harusnya 1 sampai 5, kenapa bukan 5? Gitu. Dan kejelasan tugas, wewenang, job, dia kasih 3 gitu. Kenapa? Ya berarti HR-nya harus nanya nih, menurut kamu ya bagaimana gitu lah ya, pokoknya interviewnya nanyanya nggak boleh direct, nanyanya harus diputar-putar kayak kalian lagi konsul sama psikolog gitu. Nah, sehingga dapat nih jelas apa yang perlu dikembangkan dan dikerjain jelas, tapi butuh waktu lama untuk adaptasi job desk untuk dilakukan. Ya ini sebenarnya ada lagi interviewnya panjang gitu. Kenapa sih gitu? Pokoknya kita harus gali informasinya sampai dengan detail gitu. Kita coba lihat ya nih. Ini deh, kejelasan wewenang job desk. KPI yang diberikan HR hanya penjelasan project, tidak detail dengan projectnya apa. Nah, terus kemudian nih ada yang 2, beban load kerja. Karena KPI tidak jelas, pekerjaan di pusat jadi terasa tidak jelas. Oke. Terus kemudian penetapan target dari cabang di pusat tidak memberikan target di awal. Tiba-tiba targetnya muncul di tengah-tengah misalnya gitu. Gitu ya. Seperti itu kira-kira. Terus kemudian nih, pilihan utama mengundurkan diri dari perusahaan, kebijakan organisasi. Terus ada lagi karena kesempatan karir. Terus ada lagi kemudian karena kompensasi and benefit. Nah, dari semuanya ini disimpulkan nih, ada juga karena atasan, personality atasan atau leadership gitu. Nah, jadi dari survei tersebut kita bisa menganalisa nih. Nah, jadi nanti kita ranking. Tadi kan sudah ya, ini aspek-aspeknya. Terus mereka udah isi, ini adalah data-data dari angka-angka di sebelah. Oke, sekarang kita kelola nih. Ini yang pertama kita pengen tahu ranking pertama, top 3 room for improvement. Berarti top 3 yang menurut mereka masih jelek atau masih butuh improvement gitu ya. Terus kemudian top 3 strength dari perusahaan. Apa yang sudah baik dan harus dipertahankan gitu. Ini harus kita iniin ya. Ini dulu kerjaan saya seperti ini, kira-kira. Tapi nggak tiap hari kayak gini ya, ini hanya satu dari sekian ribu pekerjaan HR. Oke, dari situ kita mau tahu nih room for improvement-nya. Kita mau ranking dari A to Z. Coba sebentar. Masuk ke dia. Oke. Nah, jadi menurut mereka yang perlu diimprove itu top 3-nya yang paling urgent adalah kesempatan untuk meningkatkan karir, kesesuaian gaji yang diterima dengan tugas, dan beban kerja. Itu adalah 3 isu utama penyebab mereka resign gitu. Meskipun ada alasan yang lain tadi ya, seperti leadership, personality leadership, dan segala macam. Nah, itu kita masukkan nih ke sini. Oh, berapa persen nih? Sebenarnya dari sini kelihatan. Low, good, excellent. Ini maksudnya apa? Jadi gini, ada 52 orang yang memilih poin 1 sampai 2. Ada 51 orang yang mengisi 3, angka 3. Ada sekian orang yang mengisi 4 gitu. Kurang lebih begitu ya cara bacanya. Nah, di sini room for improvement tadi kan kesempatan untuk meningkatkan karir menurut mereka tuh masih kurang banget gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan nih sebanyak 43% orang menilai bahwa karyawan menilai bahwa kesempatan untuk meningkatkan karirnya itu kurang banget nih di sini gitu. Dan 42% itu merasa baik. Dan hanya 14% yang merasa bahwa sudah baik. Nah, ini semua kan pakai rumus ya. Gitu. Nah, nanti ada lagi teknologi yang lebih bagus, pakai Tableau atau coding-coding yang lainnya gitu ya. Sehingga nggak terlalu manual banget. Kemudian
Kesesuaian gaji. Nah, ini ya cara bacanya kayak tadi. Dan beban load kerja. Oke, terus kita mau lihat lagi nih sekarang. Apa sih top 3 yang udah baik? Nah, gini aja ya, biar gampang. Jangan deh. Berantakan. Sebentar. Berarti kita short dari yang si strength. Ini ilmu sekolah kalian ini. Nanti kalian belajar nih di semester pas sudah mulai bikin kuesioner, saya nggak tahu ya, medlit semester harusnya semester 6 ya, karena 7 sudah boleh skripsi. Nah, ini strength yang baik, yang sudah baik gitu ya, kekuatan dari perusahaan kita adalah misalnya, bukan misalnya, dari data gitu ya, data survei adalah yang pertama dari aspek pekerjaan, yang kedua dari aspek kebijakan, yang ketiga dari aspek lingkungan kerja. Yang pertama dari pekerjaan yaitu mereka merasa bahwa sudah sesuai dengan minat dan passion-nya, pekerjaannya mereka. Persentasinya ini bisa dilihat, nanti kita ke sampingnya. Terus kemudian dari aspek kebijakan organisasi yaitu kebijakan hybrid working gitu. Jadi dulu tuh kerjanya 3 hari boleh WFA, 2 hari harus ke kantor untuk koordinasi dengan tim. Kemudian lingkungan kerja itu bagus dari sarana, fasilitas, dan peralatan kerja, misalnya laptop di-provide, terus kemudian dalaman yang laptop, terus kemudian mobil dinas, terus kemudian kalau dinas ada uang sakunya, gitu-gitu. Nah, ini ketika sudah menjadi chart atau interpretasi data berbentuk gambar gitu ya, gini. Nah, jadi itu tiap bulan tuh ini ada laporannya. Oh, sampai dengan bulan Juni ada berapa nih yang resign gitu. Ini di town hall meeting ya, meeting besar ini dipresentasiin gitu. Nah, nanti marketing ada lagi ya sesuai dengan target dan tupoksinya mereka gitu. Nah, ini kebijakannya sebanyak 51 orang merasa bahwa mereka kerjanya udah sesuai passion. Berarti kan kebijakannya, oh kita kasih aja training yang sesuai dengan minatnya dia lagi untuk nge-boost motivasinya gitu. Selain nge-boost motivasi bisa jadi portofolio dia di CV gitu kan. Nah, terus kemudian kebijakan hybrid nih, oh ya udah bagus kita pertahankan aja, tapi dengan mungkin improvement koordinasinya gimana nih biar smooth, ataukah kita kasih compensation and benefit-nya paket data kali ya biar dia bisa kerja dimanapun, misalnya oh tadinya kita ada uang transport, mungkin uang transportnya bisa kita bagi 2 dengan uang internet gitu ya, insentif internet gitu misalnya. Terus kemudian saya pernah waktu itu di kantor saya ada insentifnya bukan transport, bukan uang makan, tapi transport dan uang internet gitu. Kalau transport kan sifatnya ini ya, apa namanya, nggak tetap gitu ya, nggak fix, variable pay. Maksudnya kalau transport kalau kita nggak masuk dipotong gitu. Nah, tapi kalau uang internet ya kan kerja terus gitu, jadi pasti dapat misalnya 300.000 per bulan gitu. Sarana dan fasilitas nih ya, oh sudah bagus ya, tinggal mungkin armadanya diperbanyak gitu misalnya, mobilnya gitu dan segala macamnya. Gitu kira-kira. Nah, nanti dari sini akan kelihatan nih, ini kan file analisa gitu ya. Nah, ini laporannya nih. Nanti yang dipresentasikan dibuat masukin PPT tuh bisa masuk ke sini. Ada berapa orang nih jumlah karyawan resign by YTD. YTD itu tahun berjalan. Nih kelihatan ya, gini. Nah, gitu. Gitu kira-kira. Nah, udah kebayang ya, kurang lebih seperti itu. Ini. Nah, ini kira-kira analytic tracks yang dalam lingkup HR yang mungkin bisa kita gunakan
untuk mengukur performance perusahaan gitu ya, atau produktivitas di divisi HR. Ini sumbangsih yang berdampak untuk perusahaan ini di lingkup ini gitu. Dari segi compensation tadi ya, employee engagement gitu. Nah ini fungsi efisiensi tadi ya ini. Jadi they show how efficient HR in its work. Ya, contohnya cost of training, apakah sudah sudah memberikan dampak enggak, kita keluarin duit jangan-jangan cuma keluar doang kan gitu. Nah effectiveness, apakah si HR ini performing its role atau gimana ya jelasinnya? Apakah si HR ini benar-benar programnya itu jalan gitu, dan si karyawannya itu merasa bahwa oh programnya ini emang kita butuhin nih gitu. Bukan program bodong gitu loh. Kan ada yang udah HR bikin program aja, bikin lomba-lomba apa kek biar kelihatan produktif gitu ya. Apa kek kita bikin program apa gitu misalnya gitu ya. Ya program yang ngadi-ngadi ada juga yang kayak gitu gitu. Nah, kemudian impact dari si metriknya itu kepada perusahaan tuh apa ini ya? Apakah turnover-nya turun, produktivitasnya meningkat, kualitasnya meningkat, dan sebagainya gitu ya. Ini yang sebelah kanan. Gitu. Nah, ini HR Analytic Trends sekarang biasanya pakai AI, tools lain-lainnya yang automation supaya bisa lebih bagus tadi ya interpretasi datanya. Tadi kan kalian lihat ya. Jadi datanya ini informatif gitu. Gitu. Kan kalau misalkan datanya misalnya berupa kata-kata bingung nggak? Bingung kan? Nah, lebih enak lihat gambar gitu, tabel, oh dari tabel ini rangkumannya segini, oh kalau dalam presentasi tuh sekian persen, perbandingannya dengan yang lain tuh berapa, itu kelihatan dari gambar tadi kan, ada berapa persen, dari divisi mana yang paling banyak resign, seperti itu. Nah banyak perusahaan yang memang, sudah menggunakan HR Analytics gitu dalam rekrutmen, dalam, dalam talent management, pengelolaan performance gitu ya. Itu nggak hanya 3 perusahaan ini, banyak gitu ya. Nah ini dibagi menjadi beberapa level, yaitu yang pertama level ini. Tapi kalau trennya dibanding tahun kemarin, gimana sih gitu, demo apa enggak gitu. Jadi hanya penyajian data, berapa banyak, berapa persen gitu ya, berapa frekuensinya gitu. Nah, kalau level kedua operational matrix ini, jadi dia udah ada matrix-matrixnya gitu ya. Jadi itu akan memudahkan kita untuk men-tracking efisiensi dari HR fungsi tersebut gitu ya. Berapa rasionya gitu, trends dari yang kemarinnya tuh berapa, sampai agak lebih detail intinya gitu. Data sudah bisa dikelola dan dianalisis seperti tadi ya contohnya. Jadi datanya sudah diolah, dianalisis. Dan yang ketiga, itu level sudah masuk data tersebut bisa untuk bukan cuma analisis lagi, tapi sudah bisa untuk memprediksi atau forecasting sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari data tersebut. Gitu. Gitu ya. Nah, ini HR reporting analytics biasanya berapa orang, berapa karyawan, terus berapa cewek, berapa cowok, berapa yang agamanya apa, berapa jam kerja, berapa yang orang yang udah ngambil cuti gitu. Jadi ini kayak data-data laporan gitu. Gitu ya. Nah, ini tadi contohnya kita juga sudah buka gitu ya, ada report, bentuknya laporan gitu, terus kemudian oh bisa sih ngambil informasi gitu ya. Nah, tapi belum sampai yang benar-benar dibandingin sama tren gitu ya, belum benar-benar deep gitu analisisnya, ini hanya interpretasi data. Tampilan data. Terus kemudian yang kedua itu sudah membandingkan, sudah kita bicara matriks, terus kemudian sudah ya berapa per tahun
trennya kemarin gimana, terus sekarang tren di luar gimana gitu ya. Nah, terus sudah mengarah ke action point-nya udah, oh berarti kita harus gimana nih, oh hire orang baru, terus kemudian strateginya nanti kita gimana ya, sudah mulai masuk ke menyusun strategi tadi gitu ya, bukan cuma mengelola gitu. Nah, yang ketiga sudah lebih ini ya, bisa lebih udah tahu analisa pattern-nya dan sudah bisa memprediksi future behavior gitu. Ini contohnya bisa memprediksi atau forecast near future attrition atau pengurangan atau decrease dari apa namanya tren lah. Oh, ternyata dibandingin kemarin tuh tren sekarang tuh lebih naik atau lebih turun gitu. Gitu. Nah, ini sama ya kurang lebihnya. Ini contoh terkait dengan misalnya, oh oke, datanya ternyata dari survei Komben nih yang kurang, ada gap. Nah, ini baru kita apa namanya, kita petakan keuangan kita ada berapa ya, terus kemudian kita mau bikin struktur salary-nya gimana ya, mungkin ada yang salah nih gitu. Jadi sudah lebih deep, sudah mulai mendesain kebijakan-kebijakan dan rumus-rumus atau framework gitu ya. Ini kan namanya framework ya. Jadi kita tuh sekarang berapa sih, ini tuh gini sih gitu. Gitu ya. Atau misalnya kalau ada harus pakai konsultan ya sudah mulai bisa, karena di sini data kita harusnya sudah lengkap untuk bisa kita diskusikan dengan konsultan gitu. Ini sama ini juga ya terkait dengan level-levelnya tadi. Yang pertama itu masih operational reporting, hanya report angka berapa persen, berapa banyak. Nah, terus kemudian yang kedua udah reportingnya harus lebih jelas, harus udah ada dashboard gitu ya, bisa buat bahan benchmarking. Terus yang ketiga advanced analytics, samakan dengan matrix gitu ya, clustering dan segala macamnya, atau initial actionable-nya nanti actionable solution initial itu seperti apa, initial tuh ini ya, apa namanya, permulaan gitu ya. Terus kemudian prediktif berarti udah punya skenario, strategi atau planning, action plan untuk perbaikan, improvement atau mempertahankan yang sudah baik. Nah, ini udah kita bahas ya. Jadi talent analytics itu contohnya ya tadi retention, recruitment, effectiveness gitu ya. Terus kemudian employee engagement, evaluasi training gitu. Next aja. Analytics segmentation of turnover itu by performance, by tenure. Kira-kira oh ternyata yang paling banyak resign itu divisi ini nih. Oh ternyata yang banyak resign itu orang-orang yang udah 3 tahun nih kerja di kita gitu. Rata-rata mereka tuh kerja 3 tahun itu resign loh, kenapa ya gitu. Berarti apakah mungkin kita karirnya di sini mandek atau ini cuma batu loncatan ke mereka gitu, nah seperti itu. Gitu ya. Ini next aja, ini sama. Ya setiap perusahaan punya matriks dan dashboard-nya beda-beda karena apa yang ingin dilihat itu berbeda-beda, dan juga scope atau keluasan dari si perusahaan itu juga berpengaruh ya. Berarti ada banyak data diolah, semakin besar perusahaan, semakin struktur organisasinya itu semakin banyak layernya dan semakin banyak divisinya, itu akan semakin kompleks. Makanya perlu tableau. Kalau pakai Excel itu kadang suka error, ada function rumus yang nggak selalu bisa dipakai gitu. Oke, dari saya sih cukup segitu aja. Semoga dapat dimengerti ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Aman ya?
terkait UAS juga aman? Aman ya, oke. Mungkin kita boleh open cam. Ibu mau tanya, Boleh. itu kan nanti dibagi 2 sesi ya Bu. Nah itu ntar di spin atau gimana Bu Iya, pembagiannya? nanti saya infoin ya, nanti saya spin. Nanti tolong ingetin saya ya, Enrico. Ya Bu. Nanti saya bikin di Excel kali ya, biar gampang. Oke Bu. Ya, tapi jamnya kalian pokoknya di tanggal tersebut jam 1 ya mulainya, karena pagi dan tengah-tengahnya kelas sebelah. Gitu. Nanti tolong ingetin ya, Enrico. Ya Bu. Diingetinnya sampai kapan Bu kira-kira Bu? Diingetin aja sampai saya udah ngasih. Ya Bu. Ingetin sekarang tuh ya sampai inilah Hamin 3 lah ya, biar kalian bisa prepare. Baik Bu. Ya, langsung saya coba kerjain. Ini hari ini saya ngajar 4 kelas, sebenarnya 3 kelas, cuman yang pagi itu dia 2 TM. Jadi dari pagi, dari jam berapa ya, 8:30 sampai hampir jam 12. Terus lanjut lagi jam 1, terus ini kelas kalian. Oke, nanti habis ini besok lah, coba nanti saya bikin gitu ya. Saya absen dulu ya, maksudnya saya foto dulu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila selama perkuliahan mungkin ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi, mungkin kita ketemu di semester depan atau semester depannya lagi. Ya sampai ketemu nanti ya pas UAS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya